Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah Allah memberikan 10 firman dan prinsip mezbah, Ia melanjutkan dengan hukum-hukum sosial. Mengapa? Karena iman kepada Allah tidak berhenti pada ibadah, tetapi harus terlihat dalam keadilan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang kudus juga adalah Allah yang peduli pada relasi sosial, perlindungan yang lemah, dan kejujuran dalam masyarakat. Banyak orang melihat hukum Taurat sebagai keras, namun ketika dibaca dengan jujur, hukum-hukum ini justru membatasi kekerasan, melindungi yang lemah, dan mendorong tanggung jawab. Allah mengatur hidup sosial agar keadilan tidak ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh standar kebenarannya. Hukum Taurat memberi perhatian khusus kepada budak, janda dan yatim, orang asing, orang miskin. Allah menegaskan bahwa umat perjanjian harus mencerminkan belas kasihan dan keadilannya. Iman yang sejati selalu berpihak pada keadilan yang benar. Allah melarang suap, kesaksian palsu, dan keberpihakan yang tidak adil. Keadilan tidak boleh dibelokkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Allah menilai bukan hanya tindakan, tetapi juga motivasi hati. Masyarakat yang takut akan Tuhan harus berdiri di atas integritas. Menariknya, dalam hukum ini terdapat perintah untuk menolong bahkan keledai musuh yang jatuh. Allah menanamkan prinsip bahwa keadilan harus disertai belas kasihan. Hukum tidak dimaksudkan untuk membalas dendam, melainkan untuk memulihkan keteraturan hidup. Semua hukum sosial ini mencerminkan karakter Allah, kudus, adil, dan penuh kasih. Umat yang ditebus dipanggil bukan hanya berbeda dalam ibadah, tetapi juga berbeda dalam cara memperlakukan sesama. Yesus merangkum seluruh hukum dalam 2 perintah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kristus tidak membatalkan prinsip keadilan, melainkan menggenapinya dalam kasih yang sempurna. Di salib, keadilan dan kasih bertemu. Dosa dihukum, tetapi manusia diselamatkan. Renungan ini mengajarkan bahwa iman sejati berdampak pada kehidupan sosial. Keadilan adalah bagian dari penyembahan. Integritas harus dijaga dalam setiap relasi. Kasih tidak mengabaikan kebenaran. Kristus memanggil kita hidup dalam kasih dan keadilan. Jika hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang penuh ketidakadilan, panggilan kita jelas, menjadi saksi karakter Allah melalui hidup yang adil dan penuh kasih. Allah tidak hanya membebaskan umatnya dari Mesir, Ia membentuk mereka menjadi komunitas yang mencerminkan karakternya. Keadilan dan kasih bukan pilihan tambahan, melainkan bagian dari identitas umat perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang adil dan penuh kasih, ajarilah kami hidup dalam keadilan dan integritas. Tolong kami memperlakukan sesama dengan kasih yang benar, mencerminkan karakter-Mu dalam setiap relasi. Kami bersandar pada Yesus Kristus yang menggenapi hukum dan memanggil kami hidup dalam kasih-Nya. Di dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.